Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Yang sudah mensubscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai pembacaannya, yaitu dengan sebuah tema yang jelas akan temui kamu segera. Yang jelas akan temui kamu segera. Siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian yang jelas akan menemui kamu segera? Orang ini, energi hubungan kamu sama orang ini itu memang penuh dengan energi kesabaran, ya, energi untuk berusaha memahami. Jadi di dalam hubungan kamu sama dia, di sini ada energi dari berusaha sabar, berusaha memahami, berusaha mengerti, berusaha berbesar hati, gitu ya. Jadi di sini memang ada begitu banyak energi penyesuaian, ya. Entah kamu yang menyesuaikan emosi kamu sama dia atau dia yang menyesuaikan emosi dia sama kamu. Oke. Maaf, ini penanda, ya. Dan di sini adalah energi dari bangkitnya dari suatu keterpurukan, ya. Jadi ini bisa saja ada emosi yang lebih baik, ya. Dan seiring emosi yang lebih baik, karena ada keadaan yang juga mungkin lebih baik di sini. Keadaan mungkin lebih baik buat dia atau keadaan lebih baik dari kamu, buat kamu gitu loh, ya. Artinya karena orang ini bisa saja memang dihempas begitu banyak kesulitan, begitu banyak masalah yang menjadi beban pikiran, yang otomatis mempengaruhi emosi dia, ya. Sehingga itu juga berefek sama energinya ke kamu, ya. Dan begitu banyak hal yang terjadi, ya. Jadi hubungan ini sangat dinamis ritmenya, ya, sangat cepat, ya. Banyak hal-hal terjadi di antara kalian, ya. Tapi ini juga bisa menandakan pergerakan dari dia, dari situasi yang mungkin sulit, itu pergerakannya bisa bangkit dengan lebih cepat. Oke. Ya, kita lihat dulu siapa sih orang ini. Kita lihat siapa sih orang ini. Orang ini memang orang yang pada dasarnya sudah banyak masalah, sudah banyak tekanan, sudah banyak kekhawatiran, entah soal masa depan, entah soal ketakutan-ketakutan dia, entah soal tanggungan dan sebagainya, ya. Tapi ini semua mengarah tentang masa depan, ya, tentang sesuatu yang berefek ke masa depannya dia, ya. Jadi di sini mungkin banyak yang jadinya gampang stres, insomnia, nggak bisa tidur, ya. Tapi di balik itu semua, orang ini juga mungkin adalah seseorang yang pernah berkhianat sama kamu, ya, betraying you behind you, ya. Entah itu memang ada orang ketiga atau dia menyembunyikan sesuatu, ya, atau orang ini memang sesimpel dia merasa bersalah sama energi kebohongan dia ke kamu. Oke. Orang ini, ya, bisa saja orang yang punya ambisi soal masalah finansial. Dia suka punya power atas uang, ya, dan biasanya uang memberikan seseorang itu kekuasaan dan dia suka power itu. Dia suka sukses, dia suka kayak dipandang karena uangnya dan sebagainya. Ya, kalau yang Sora lihat di sini, ya. Dan orangnya itu ada juga yang punya gengsi yang mungkin agak besar, ya. Oke. Di sini orang yang menggebu-gebu, yang mungkin banyak melakukan pergerakan yang tanpa dia pikirkan dulu, terburu-buru, agresif, berani, ya. Tapi ada sisi playful juga ternyata, ya. Oke, berapi-api dan bersemangat. Dan begitu banyak hal yang menjadi tanggung jawabnya dia juga ada, atau begitu banyak hal yang harus dia kerjakan. Oke, itu yang terjadi di sini. Oke, dan sekarang kita mau lihat, ya, ada apa di antara hubungan kalian? Ada apa di antara hubungan kalian? Di sini ada energi dari rasa kehilangan, ya. Kalau Sora lihat di sini ada rasa kehilangan, ya. Mungkin saja kamu sudah menjauhi dia, mungkin saja kamu sudah menolak dia. Jadi di sini ada energi dari rasa kehilangan yang mendalam, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, oke. Dan dia merasa bahwa ada energi dingin, ada energi yang dia merasa kayak jauh dari kamu, ya. Atau di sini memang ada periode kamu juga sikapnya mungkin dingin ke dia, gitu loh, ya. Atau memang ada situasi-situasi yang dimana seperti beku, ada situasi yang stagnan di sana, oke.
Dan di sini hubungan ini juga banyak dipengaruhi oleh banyak keadaan finansial ya. Jadi di sini ada penolakan ya. Bisa saja kamu yang tadi Sora udah bilang ya, menolak dan bersikap dingin karena memang sudah mungkin ada yang dihianati ya. Tapi di sini juga ada tentang masalah finansial. Ingat ya, alasannya bisa diborong, bisa cuma salah satunya aja atau salah duanya aja ya. Ada masalah finansial di sini yang berpengaruh, akan berpengaruh juga ke pola pikir. Ya. Ini energi di mana masih banyak energi yang saling memantau. Mungkin dia masih mau tahu soal kamu, masih mantauin kamu, masih kepoin kamu, ya. Karena dia masih kepo, tapi ini juga bisa saja, walaupun terkesan tidak penting, tapi salah satunya adalah ada energi dia yang mungkin masih selalu mantauin mantannya lah, orang-orang lain yang dia suka. Jadi kamu merasa kayak orang ini fokus nggak ya sama kayak saya, kalau kamu masih stalking juga mantan kamu, stalking juga orang-orang lain gitu loh. Dan di sini ada banyak energi merasa bersalah gitu loh ya. Dia punya banyak sekali energi merasa bersalah ke kamu, karena telah berbuat salah sama kamu. Kenapa dia pengen nemuin kamu dengan segera? Apa yang dia rasakan? Orang ini tuh terus terbayang-bayang soal kamu, ya. Dan hati dan perasaannya itu salah satunya banyak imajinasi soal kamu. Itu memang yang Sora lihat jelas di sini, ya. Kenapa pengen nemuin kamu? Dan di sini kamu adalah salah satu sumber yang bisa bikin dia happy, sumber kebahagiaan dia, kamu support dia, kamu selalu bikin dia merasa senang dan bahagia. Jadi di sini memang ada di dalam dirinya dia pengen ketemu sama kamu karena dia pengen punya kebahagiaan kembali, ya. Setelah didera dengan begitu banyak perasaan merasa bersalah sama kamu, ya. Jadi sudah secara situasi sulit dipersulit dengan dia yang tidak bisa kamu genggam ya. Oke. Saya tahu kalau saya telah mengacaukan segalanya, dan aku sebenarnya juga bingung bagaimana aku tuh pingin memperbaiki ini. Makanya kan Sora bilang dia masih mantauin terus karena bingung gimana caranya kalau kamu sudah nolak dia, kamu sudah blokir dia. Aku tuh masih sayang sama kamu loh. I still love you. Orang ini masih sayang sama kamu. Ternyata gitu loh ya. Bagaimanapun juga, aku tuh masih kangen loh sama kamu. Ya, jadi meskipun dia kelihatannya baik-baik saja, dia kelihatannya sudah move on, tapi sebenarnya dia kangen sama kamu. Dia sampai ada beberapa di sini yang kehilangan arah, merasakan kekosongan. Ya. Kenapa? Karena itu tadi, dia merasa bahwa dipenuhi rasa bersalah, yang terus membayangi, keingetan kamu terus. Dan aku tuh sebenarnya bingung bagaimana aku harus ngomong sama kamu. Dia cuma tahu dia pengen ketemu sama kamu segera, ya. Tapi dia bingung juga kalau mau ngomong apa yang mau diutarakan, apa yang mau disampaikan. Karena sebesar apapun kata-kata dia, sebanyak apapun kata-kata dia, tidak bisa merubah kenyataan kalau dia sudah menyakiti kamu. Dan koneksi di antara kalian itu masih sangat berefek sama dia. Makanya dia kepingin banget bisa ketemu sama kamu. Ya. Sih? Masih ada gairah yang membara dalam hubungan ini. Ya, artinya dia masih punya gairah dan chemistry ke kamu. Di sini ada Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Di fire signs, oke. Memori nostalgia di antara kalian itu masih terus ada di sana. Yang membuat dia keingetan terus gitu loh. Dan ada energi tarikan yang kuat dari memori tersebut yang kayak mendesak dia pengen ketemu sama kamu segera, secepat mungkin. Oke. Dan dia menyesal. Ternyata rumput tetangga tidak sehijau itu juga ya. Kan dia berpikir orang ketiga tuh pasti lebih bagus ya, ternyata enggak loh, gitu. Ya. Dan aku harusnya jujur aja sama kamu. Apa perasaannya? Misalnya memang jenuh, ya ngomong jenuh. Kalau memang misalnya udah nggak mau, ngomong nggak mau. Artinya di sini dia merasa menyesal telah membohongi kamu. Dan hati dan pikiran dia tidak bisa dibohongi, selalu balik lagi ke kamu. Dan aku pingin lagi jujur, aku pingin apa adanya sama kamu, ngomongin soal perasaan aku. Jadi di sini tuh kayak ada kerinduan yang mendalam, ada desakan yang kuat untuk dia itu ke kamu gitu.
Oke. Dia pingin bisa melewati rintangan dan tantangan ini sekarang dan bikin satu perbedaan, karena di sini ada satu dinding ya yang menjadi penghalang yang mungkin sudah kamu bangun. Ya. Karena bagaimanapun juga kamu sudah banyak gak yakin sama orang ini. Kamu sudah kehilangan kepercayaan sama orang ini. Oke. Dan dia pingin bisa menghancurkan dinding penghalang itu untuk membuat dia bisa dekat lagi sama kamu. Kamu begitu banyak takut akan penderitaan dari masa lalu yang sudah mungkin dia lakukan ke kamu. Apa yang dia inginkan ke depannya? Orang ini inginkan selain ketemu kamu. Dia saat terakhiran ini selalu mikirin kamu terus. Semakin intens mikirin kamu, semakin intens dia pengen ketemu sama kamu. Oke. Dan kalau selama ini aku menunda, itu karena selama ini aku hanya masih butuh waktu untuk bisa berpikir dulu. Oke. Harus bagaimana? Sora, tapi pengkhianatan itu sakit. Apakah orang ini memang sudah bisa dipercaya lagi? Ada Two of Pentacles. Ada di Emperor. Orang ini dalam prosesnya memang sudah bisa melihat bahwa situasi dia masih nggak stabil, ada naik turun, tapi dia juga menyadari mungkin saja situasi finansial dia yang nggak bagus ini adalah mungkin ada yang merupakan bentuk dari karma perbuatannya dia, gitu. Kena di aspek yang lain, itu juga yang dia rasakan. Tapi kalau yang Sora lihat di sini ada keinginan dia, oke, untuk bisa untuk bisa tegas, untuk bisa menyeimbangkan, untuk bisa belajar dari pengalaman, untuk bisa jadi gentleman dan gentlewati. Ya. Oke, dia pingin sekarang untuk bisa lebih survive, lebih bisa pingin jaga dirinya, gitu loh ya, dari serangan-serangan, godaan-godaan dan dari segala macam. Tapi di sini ada sesuatu tentang survive. Dia mau berjuang, gitu loh. Dia mau berjuang, memperbaiki diri. Dia pingin berjuang untuk bisa tetap mempertahankan kamu, gitu loh. Ya. Oke. Tapi dari kamu yang udah menghindari dia, ya, gimana kamu ke dia? Kamu yang hindarin dia loh, ya. Karena kamu sudah kepingin lepas dari hal yang toksik, kalau Sora bilang di sini, sehingga kamu yang memilih untuk menjauh. Jadi sebenarnya bukan orang ini yang nggak mau temuin kamu yang udah nggak mau lagi sama dia. Kalau udah kayak gitu, gimana mau ngomong ya? Oke, nasihatnya apa untuk kamu? Kamu tahu yang terbaik. Ya, kamu tahu yang terbaik. Bagaimanapun juga kamu memang ada koneksi kuat sama orang ini, entah itu soulmate, entah itu twin flame. Ya, jadi kalau memang mau diakhiri, memang harus ada sebuah ketegasan, ya. Jadi dikomunikasikan dengan jelas aja, di clear ya komunikasinya, gitu ya. Tapi kamu harus tetap menyadari ya, namanya ikatan itu masih tetap ada di sana, meskipun kamu tidak koneksi sama dia, gitu ya. Itu Kak Sora, tapi ada aku yang tim yang masih menunggu dia. Ya sudah, kalau kamu menunggu dia, akan ada transformasi. Untuk kamu yang mau menunggu, dia akan ada transformasi, akan ada perubahan. Untuk yang tidak mau, kamu memang ingin melepaskan. Jadi ini balik kepada pikiran kamu sendiri, kepada kebijaksanaan kamu sendiri. Setiap orang punya kebijaksanaan dalam penilaian dan pendapat dia masing-masing. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Ya, kalau Sora lihat di sini ada transformasi yang mau dia lakukan, tapi mungkin beberapa dari kalian tipenya, aku nggak bisa Sora, cukup sekali. Ya sudah, kalau memang cukup sekali ya sekali aja, gitu loh. Tapi kalau memang kamu masih merasa ada panggilan dari analisa kamu merasa ini masih bisa diselamatkan hubungannya dan sebagainya, silahkan. Oke. Sora nggak akan bilang kapan ya, karena ini sebenarnya secepatnya, dan ini dari kamunya. Ketika kamu sudah kasih kode ke dia, atau kamu mungkin udah unblock dia dan sebagainya, dia bisa masuk, gitu loh. Karena kalau Sora lihat di sini, kamu yang bikin penghalang, kamu yang bikin memang menghindar dari dia. Kalau kayak gitu kan susah ya. Kak Sora, tapi aku yang diblok. Ya udah, berarti simpel, pembacaan ini bukan buat kamu. Lihat pembacaan itu, lihatnya bukan cuma dari ciri-ciri. Kamu juga bisa lihat juga dari isi ceritanya. Ada yang ciri-cirinya tepat, tapi ceritanya enggak. Ada yang ciri-cirinya enggak tepat, tapi ceritanya tepat gitu. Jadi disesuaikan lagi sama kondisinya, pakai kebijaksanaan deh, ya. Pisces, Taurus, sama Cancer. Ya, sama satu lagi ada Scorpio buat tambahan fire sign tadi. Oke, sekarang kita coba lihat untuk alfabet. S, E, M, N, I, H, Y, X. Dan teman-teman yang kepingin beli gelang atau pengen beli kalung, ya ini produk dari Sora sendiri. Sora sudah booster dengan energi healing yang bisa membantu kamu melepaskan energi negatif, silahkan bisa dibeli. Ya, ini salah satu yang best seller banget.
Ya, ini adalah energi cinta kasih, menarik hal positif dalam hidup kamu. Jadi belum tentu pasti jodoh pasangannya. Bisa jadi memang jodoh hal-hal baik lain, rezeki dan sebagainya, oke? Dan itu semua bisa kamu beli di Instagram Sora, @sora_tarot. Bisa juga personal reading biar lebih on point. Bisa juga untuk kamu yang kepingin beli kartu, ada belajar kartu juga bisa. Ada F, ada Z, ada F lagi. Oke. Ada P, ada R, ada K, ada N, dan ada K. Ya, silahkan. Sora akan angkat lalu Sora akan pause, silahkan ya. 1, 2, 3 pause. Ya kamu bisa cek ya plat nomor kendaraan lah, nama kota dan sebagainya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga yang di-sharingkan bisa membantu. Jangan lupa subscribe dan main ke channel kedua Sora di Miss Hana Sora Channel. Sampai kita ketemu, bye bye.